DSL tahun 2023 di Desa Jogoroto. Mudah-mudahan acara ini nanti dan selanjutnya dalam pelaksanaan BDSL nanti di Desa Jogoroto, di desa kita ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan atas kehadiran Anda semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, susunan acara yang akan kita lalui bersama yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Desa, yang ketiga pengarahan dari Polres Jombang, yang keempat pengarahan dari Kejaksaan Negeri Jombang, yang kelima pengarahan dari BBN Jombang, yang keenam tanya jawab, dan yang terakhir penutup atau doa. Untuk menyingkat waktu, marilah acara pada pagi hari ini terlebih dahulu marilah kita awali dengan pembukaan. Wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahumul fatihah. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Desa. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Langsung mawon nggih, kita boten suwi-suwi, pokok dimana kita mau macari mawon. Ini langsung pokok permasalahannya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan kehadiran sahabat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini nanti acaranya kan sosialisasi gitu. Jadi semua unik-unik sampean itu sampean utarakan ya. Jadi di kemudian hari itu tidak ada permasalahan. Jadi ini Mas ada tugas-tugas petugas yang terkait ini nanti menjabarkan semua kegiatan program ini tidak gludel dan supaya berjalan lancar gitu. Jadi intinya desa siap melaksanakan, disiapkan implementasi, sudah disiapkan patok, ini nggak salah sudah dapat hampir 7.000 patok. Nah ini nanti seperti apa langkahnya kita kan masih dibimbing ya. Untuk panitianya sudah saya siapkan Pak. Ini mohon maaf juga ketua panitia hari ini absen karena ada muktamar pemuda Muhammadiyah di Kaltim. Insya Allah tanggal 24 bulan. Ini yang 4 sudah siap semua. Jadi nanti panitia ini juga nanti diarahkan oleh petugas-petugas yang berwenang. Jadi kita tinggal mengikuti langkahnya seperti apa, jumlahnya seperti apa. Alhamdulillah sampai ini datang. Nanti biar tahu sama-sama. Saya juga membantu sepenuhnya. Dan nanti insya Allah juga akan dibantu teman saya yang sudah pernah melaksanakan program ini supaya kesalahan-kesalahan yang di waktu pas dia mengerjakan itu tidak terjadi di wilayah Jogoroto, terutama data-data. Karena menurut saya pribadi data tanah ini kan sangat sulit loh Pak. Kita ngecepkan patok aja kadang ributnya bukan main. Tapi alhamdulillah dengan kesadaran warga Jogoroto kemarin sudah sampling 500 patok dan juga berjalan lancar. Jadi saya analisa insya Allah semua seperti itu. Jadi kendalanya tidak rumit gitu Pak ya. Intinya juga dipanjangkan semua sampai mudah, cepat, insya Allah cepat selesai. Oke. Saya tidak panjang lebar, nanti dijelaskan oleh petugas-petugas terkait, terus tanya jawab, nanti sampai ya tanya apa yang sampean ragukan,
Nanti biar kita bertugas, saya Pak Cari bisa menjawab apa yang sampai tanyakan. Tidak banyak lebar, sama kemauan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Selanjutnya yaitu acara yang ketiga, pengarahan dari Bapak Kepala Kepolisian Polres Jombang atau yang mewakili. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang nantinya di akhirat nanti kita mengharapkan syafaatnya. Syukur alhamdulillah bila masyarakat Jogoroto mendapat giliran untuk pendaftaran PTSL karena tidak semua desa itu tahun ini untuk mendapatkan PTSL. Di samping itu PTSL bukan bukan gratis, namun biayanya sangat murah sekali, yaitu Rp150.000. Di samping itu kita paling jauh untuk pendaftarannya hanya di panitia atau di kantor desa, tidak ke BPN atau dan sebagainya. Dengan adanya itu, marilah bapak-bapak sekalian yang mau mendaftarkan PTSL untuk melengkapi syarat-syaratnya. Saya berpesan dalam melengkapi syarat-syaratnya, yaitu satu, tanah yang didaftarkan yaitu tanah yang belum bersertifikat, baik tanah wakaf, tanah pribadi, tanah jual beli, atau tanah yayasan. Dalam pelaksanaan proses administrasi untuk melengkapi PTSL, kemungkinan besar atau ada kemungkinan bahwa di situ ada pelanggaran-pelanggaran. Dengan adanya itu, saya berpesan bahwa dapatnya bapak-bapak sekalian, satu, untuk tidak melakukan pemalsuan tanda tangan. Mungkin seperti bapak-bapak ini tanahnya akan dibedah karena waris, umpama ada waris 5 ternyata dimasukkan hanya 4, atau dimasukkan semua namun tanda tangannya ada yang dipalsukan karena orang tersebut ada di luar negeri atau di luar Jawa. Sehubungan dengan adanya itu, mohon kiranya bapak-bapak yang familinya ada di luar Jawa atau di luar negeri untuk ditelepon, diberitahu ini lupa persyaratannya PTSL itu. Apabila nggak bisa datang, itu suruh membuat surat kuasa untuk menandatangani, mencegah timbulnya untuk tanda tangan palsu. Atau bisa juga ada timbul tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu. Seumpama begini, ada peserta PTSL datang kepada panitia atau perangkat desa, di situ mengatakan bahwa ini loh Pak, ahli warisnya itu 5, ternyata disebutkan hanya 4. Itu padahal nanti kan yang tahu sendiri kan dari bapak-bapak. Itu kiranya yang saya sampaikan. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu kami berpesan juga kepada panitia nanti yang terbentuk supaya lebih selektif lagi dalam kualifikasi dan teknik. Jadi memasuki acara yang keempat yaitu pengarahan dari Bapak Kejaksaan Jombang kepada yang mewakili di sini. Yang hadir pada ini mungkin tidak banyak yang saya sampaikan dalam acara ini. Saya hanya bilang yang pertama bahwa nilai atau jumlah nominalnya sudah ditentukan dari SKP dan yaitu 150.000 per bidang tanah. Di situ dari perbuatan tercela misalnya ada non-profit yang sudah karena pada intinya ya kegiatan ini kan seperti sudah disampaikan oleh Polres bukan gratis tapi berbiaya kerja. Saya sampaikan bahwa ini 150.000 rupiah tidak ada tambahan. Kemudian nanti kalau namanya kalau hanya sekedar memberikan kopi atau sekedar makan aja tidak apa-apa. Yang penting kan apa. Kemudian poin yang selanjutnya pada waktu pengukuran tanah itu kalau bisa atau bukan para pihak misalnya itu pertanyaan karena apa untuk menghindari sengketa karena nanti sudah harus gugur terus nggak hadir merasa tidak hadir bisa tetangga dirinya itu sertifikat itu hadir. Kemudian yang selanjutnya seperti sudah disampaikan tadi hindari perbuatan pidana seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan dokumen, persyaratan dan sebagainya. Nah itu juga ada ancaman pidana. Terus kemudian untuk yang terakhir ini adalah tidak dikenai tidak dikenai biaya PPHTG ini gratis untuk biaya kepada untuk tabung peralihan. Oke, saya mau mengatakan Alhamdulillah demikian tadi pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Kejaksaan Kabupaten Jombang. Acara yang kelima yaitu pengarahan dari DPR Jombang yaitu kepada tim dari DPR Jombang kami berikan waktu secukupnya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih, ngatek puter nih. Logo pegel. Terus Pak, Nek puter lah, sakit kok pojok kono gak kena bawa. BPD ini yo bawa dengan wayu aja tenaga. Pertama-tama kita bacakan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan nikmat sehat kita bisa berkumpul pagi ini di Balai Desa Jogoroto. Budi rawuh jenengan dicatat sebagai amal ibadah pun. Yang kedua tak lupa kita panjatkan pada salat pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang saya hormati Bapak Kapolres Jogoroto beserta jajarannya, rekan-rekan dari Kejaksaan Polres, anggota BPD, panitia PTSL ya, masyarakat Jogoroto yang calon penerima PTSL. Tadi sudah dijelaskan dari awal dari Pak Kades, dari Kejaksaan Polres, PTSL itu Gus Budi. PTSL itu sajane nopo sih? Sampun ngertos nopo dereng jenengan? dereng. Dereng. Pengen ngertos sampeyan? Nggih. Nggih. Bukan kali itu. Oke. Kasih selfie.
BTSL gini iki pendaftaran tanah sistematis lengkap. Napa sih BTSL? Jadi sak Jogoroto mangkene iku tanahe diukur, Pak. Mboten peduli pun sertifikat, mboten peduli dereng sertifikat. Kita makam kabeh diukur, pengukurannya lewat drone. Drone itu napa sih? Atas napa mboten jenengan drone iku? Nah, atas nggih. Kamera terbang ya, Pak. Kamera terbang ya, jadi bukan usah pengukuran lapangan kecuali pada saat drone itu mau di pekarangan patoknya buatan ketinggal. Makanya itu harus patok segera dipasang ya. Patok dipasang, ben drone itu saged moto. Nah, patoknya dhuwure dicat abang, nek dicat ijo padha ambek godhong. Nggih. Dicat putih, kuwi ora ketok. Dicat biru barang kan padha ambek godhong. Jadi dicat abang ben ketinggal. Nggih. Nah, terus sing kados bangunan-bangunan niku, Pak. Mosok dipasang patok dibongkar nggih boten usah, Pak. Paku payung mawon utawi batu neser dicat abang. Boten usah dikrowaki. Oh, main dikrowaki gara-gara Pak Bambang mau krowakan masang patok seneni meneh kula nggih. Ngoten nggih. Namun dijelaskan kalau dari teman-teman kesaksian, nek PTSL niku boten gratis, tapi murah. Nggih. Bayari pinten, Pak? Nah, menurut SKB 3.150 untuk wilayah Jawa dan Bali. Makanya lokasinya SKB negara Kalimantan Ombol 250, Jawa Bali 150 ya, 150 titik, tidak ada tambahan. Seumpama pun jenengan belum ada peralihan untuk mau jual beli atau hibah atau pembagian waris, tidak ada tambahan biaya lagi. Oke, tolong panitia dan perangkat desa, oke? Tidak ada biaya lagi 150 titik. Nah 150 itu double nopo. 150 itu jenengan asal patok 3 1 metre. Umpaminipun metre jenengan betah kalih 3, jenengan mundut piyambak, mboten usah ten panitia, mboten usah nang perangkat atau nang BPD. Engko diluwi 1000 dadi masalah. Nggih? Nah, jenengan tertoko-toko nggih, metre kathah. Mbak. Jadi sing kula suwun dari awal PTSL itu sebagai barokah dari Allah untuk disambut betul nggih. Ayo disambut barokah iki dan seneng. Jadi nikmat. Karena kita ukur nikmat di belakang ini ada masalah. Kita berangkat dan tim saya dari Tepang jenengan sekarang jadi kenal, selesai pun kita jadi saudara, jadi tidak ada masalah. Oke, 150 titik dapat 1 metre 4 3 patok. Oke. Kalau ada peralihan lain-lain tidak ada biaya. Nah, kadang jual beli hibah nek rutin ada biayanya. Jual beli penjual kena, pembeli kena. Hibah juga gitu. Yang sedara orang tua ke anak yang menerima hibah kena, tidak sedara kenanya seperti jual beli. Kalau PTSL perbuk 0 rupiah. Nah, terus 150 niku Pak biayane sisane damel nopo? Sisane iku nggih damel panitia Pak, riwaritan BBM, melekan ngursi surat, ngeprint, nah niku nggih. Jadi yang ke BBM niku 0 rupiah, nggih. Jadi 150 ini tidak ada uang 1 sen pun masuk ke BPN. Nggih paham nggih? Nah, jadi pun enten 150 pegawai BPN bolak-balik ini paling ini buat transportnya, boten. Kita sudah dibayar negara. Cuma sing dawe teman-teman kejahatan pusat nek cuma nggih kopi, cuma gorengan nggih kita orang timur nggih ora masalah, tapi nek kesuwen
Panitia juga gitu, kalau pasang patok, tolong diadakan gerakan pasang patok. Umpama nggih, dusun mriko. Tanggal sakmene dene saiki masang patok gerudukan. Jadi masang patok bukan bidang per bidang, per blok mawon. Insya Allah panitia dan perangkat ora usah ngetokno duit 150. Masyarakat saya yakin kok. Kopi, teh metu dhewe, gorengan metu dhewe. Nggih mboten? Rokok metu dhewe, sing penting ora metu duwike. Nah, jangan nggih. Mesti ora mentolo, Pak. Wong deruwo Mas ora gak dikeki. Tukono rokok, kopi, teh, tapi ikhlas nggih. Tapi pun ngantos ngedalaken arep. Nggih. BPN sudah berpesan jangan bermain di sini. Untuk panitia PTSL dan teman-teman perangkat, semuanya PTSL bukan ajang untuk mencari rezeki. Rezeki kita sudah tertakar, sama Allah tertakar, nggak akan mungkin tertukar. Umpamanya rezeki Pak Solikin sudah tertakar di Lauh Mahfud itu, nggak mungkin tertukar kalau Pak Bambang, nggak mungkin. Pak Royo nggak iso, nah ini Pak Solikin, okay? Sudah tertakar, nggak mungkin tertukar. Kita yakin, Ainul yakin. Ya, dan Al-Quran konenten. Oke? Terus kalau suwun panitia dan perangkat, ayo diniati. PTSN ini sebagai syarat ibadah, ngabdi nang masyarakat Jogoroto. Istilahnya, jangan nanti des panitia, perangkat, Pak Lurah barang. Apa sih sing iso digene masyarakat nanggonku? Jangan. Katakanlah apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat Jogoroto. Itu berubah sertifikat, insya Allah. Nek sertifikat ini mantun dari selama kepala desa memperjuangkan PSL ini, panitia dan perangkat. Jadi dengan penampil sertifikat tak mesti eling zamane Pak Lurah sendiri, perangkatnya Pak Soliki, ketua BPD ini Mas Edi. Ini justru itulah yang lebih mahal daripada minta uang. Nek nanti terpaksa panitia atau yang lain minta uang, saya yakin pasti berhubungan dengan beliau-beliau ini yang di depan dan kosnya pindah di pojokan itu. Alhamdulillah min dzalik nggih. Nah, sampai nggih. Nah, kita yakin rezeki kita sudah tertakar, nggak mungkin tertukar. Dan nonton awas enak. Nah, terus semakin sertifikat ini keuntungan pertama daerah Jogoroto yang sering kali yang sini perkembangannya pesat sekali. Bisa untuk modal, modal usaha. Tapi jadi nek umpami damel modal usaha sesuai dengan kemampuan usaha jenengan. Umpami 1 bulan angsal laba 1 juta. Nek nyicile nggih pun 1 juta pas, Pak. 500 di saving dengan tambahan modal. Nah, mampune 1 juta, jupuke cicilannya 5 juta. Iya disetabang, sesuai dengan kemampuan. Tujuan dari pemerintah ada PTSL ini adalah untuk salah satunya gini kalau ekonomi. Setelah COVID ini ekonomi, menggalang ekonomi dengan. Terus dari sing sampun dijalankan dari rekan-rekan APH kalau waris harus jujur. PTSL syaratnya 1, jujur, oke? Nek gak jujur, nek BPN sih lembaga penyaratan dibujui gak orang ngerti, tapi suatu saat pasti muncul masalah, sertifikat dibatalkan, jenengan pindah kos-kosan. Nah, jujur ya? Yang sakit dari PTSL itu adalah yang belum bersertifikat, berarti saking petok. Oke? Ya, saya itu panitia mana gitu? Nah, panitia perangkat-perangkat, oke? Nah, oke. Untuk PTSL ini, tentang agama Islam kita sebut ini Al-Quran. Dan besok ya ini letter C. Saat ini letter C buat terusan ke kitab suci. Syaratnya gampang Pak PTSL ini. Apa sih? KTP, KSK, SPPT, tanahnya ada tidak sengketa, yang punya masih hidup. Apa gitu? Orang usah golek letter C. Nek golek letter C tahun 60
Iku mudhun sawit dawa sok berkase mari-mari lah. Mungkin meter sene niku tahun 60 Pak Soliti golek jenenge si N niku rawet mumet golek parame kakean. Pakai nomor nok mawon. Untuk panitia nggih, pakai nok saja. Karena pakai SPPT nomor nok, saya sarankan saya minta wajib wis gak bayar SPPT 2023 nek pemandap dibayar. Ben bantu pemerintah bayar pajak, jadi kas mau wajib gak dibayar berarti itu digunakan untuk persyaratan pendaftaran. Oke. Nah, fotokopi KTP ya dan posisi pilih Pak satu lembar mawon. Sebab karena untuk warga kita nek cewek kalau sing korasi kadang setiap persen ini dari panitia yang bantu pas. Kalau untuk Sormajo ya, nek lembaran dawa kan setiap persen gampang. Terus Maris niku nek rutin jenengan butuh nang kecamatan, nek PTSL, butuh bersama. Surat keterangan dan pembagian waris langsung ya. Almarhum si A menikah dengan almarhumah si B, punya anak ini sampai meninggalkan waris meninggalkan harta. Ini pakai sampai ini bagaimana hanya saksi ahli waris tanda tangan semua oleh kepala desa atau sana kecamatan. Betul, gampang kan? Nah, terus tanah wakaf gimana? Saya sarankan untuk TKD wakaf jangan tertinggal ya. Wakaf kalau wakaf rutin dengan akte ikrar wakaf ten KUA. Oke. Ini PTSR, betul sahabat. Pengesahan nadir di suatu tempat ibadah musola atau masjid belum ada nadir di takbir niku mawon ditetapkan nadir mari Pak Desa. Dan pernyataan wakif menyatakan wakaf ke nadirnya mari Pak Desa pun putusan KUA. Kesawen Pak. Nang kalau kan putusan angel Pak kamari kan kita semari ikrar wakaf gak dadi. Loh. Kan gampang ya. Jadi PTSN itu jenengan digampangno murah tapi kudu bersyukur. Nah, syukur ini kalau syukur pajaknya nanti bayar nek pemandang nggih. Nah niku bantu negara ngenten iki PTSL nggih. Kadang nggih duwe utang kan damen bangun nah pajaknya gak dibayar niku piye niku lah. Nah, terus hibah nggih ngoten, jual beli umpami. Pak Sinten jenengan? Pak Yanto gitu. Mundut tanah karangan tahun 80, boten gak ada embel-embel nopo-nopo. Katakanlah penjualnya masih hidup. Ikuti Bapak-bapak. Nanti panitia ada grup panitia Jawa Barat kita dimasukkan ada filenya tersendiri. Jual beli dua belah pihak. Tapi kejadian saya beli tahun 80, suratnya tahun 2003. Fotokopi KTP penjual pembeli tanda tangan. Nek penjualnya sudah meninggal, jual beli sepihak. Belinya tahun 80 dilampir surat kematian, suratnya tanggal tahun 2003 ganti. Boten pisan golek rawat ahli waris sapa. Sing penting PTN niku jujur. Nggih. Kados waris sing mboten sing digawaken dari APH. Nek ngomong ahli waris 5 ya ngomong 5 aja ngomong 4. Nek panitia atau perangkat ikut berarti pasal turut serta ya sokos bareng-bareng wis jujur papat ya papat 5 ya 5 mau sing siji ado ya WA dimintai surat kuasa foto nggih. Perwakaf pun waris pun jual beli hibah pun sing dereng napa kan iki. Oke, boleh. Untuk acara pengarahan dari saya nanti lebih hidupnya saya minta nanti tanya jawab yang hidup ya. Nah, kalau tinggal di Jogoroto ini ibu-ibu yang dapat masak mungkin bapak-bapak yang tahu wadah. Ini kita belum boleh pakai ibu-ibu tok ya. Bapak yang masak mungkin.
Oh, apa nih? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau itu ada kebenaran atau bimbingan dari Allah. Kalau salah, kekurangan dari saya mohon maaf. Itu Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Demikian tadi pengarahan dan sosialisasi yang disampaikan oleh Bapak Haji Bambang dari BPKW Jombang cukup jelas, alhamdulillah dan gamblang. Ini stasiun yang terakhir yaitu acara tanya jawab. Kepada hadirin semuanya diberikan kesempatan untuk bertanya. Monggo ini ada petugas langsung dari BPKW Jombang, barangkali apa yang telah disampaikan ada yang kurang pas, ada yang kurang bisa dimengerti, dipahami. Monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Sodirin, sedaya aparatipun, Bapak Kepala BPN, Bapak Kapolres, Bapak Kejaksaan, sedaya konco-konco perjuangan. Kalau nanti Pak Yanto RT 1 Dusun Sebenarnya ugi mewakili takmiran masjid berkaitan arahan satu Bapak Pasang tanah waris jajaran kalau ini mewakili masjid ini masjid kagungan harta ikrar wakuf mawon Pak. Kabeh sare 3 mushola. 3 mushola ini dipun wakuf sampun saking desa, saking kabupaten, satu saking lembaga UNC. Nah, menuki dengan program ini pemerintah enteni data akan dipun wakaf niku wau kagungan surat akta ikrar wakaf mawon. Dan itu mangke saged hubungan nggih Pak. Oleh bab kejelasan dana termasuk diikuti pemerintah ini kadang 50 nggih. Lantaran kalau lagi bersungguh memakai takmiran masjid atau dimasakan Bapak Polres Walu, Kejaksaan, Bapak Musyawarah macam-macam kita musyawarah ini dari kagungan surat wakaf saking dari dengan perasaan pemerintah ini bersani Bapak sampun kita semua ikhlas maupun penanggal itu bersani oleh kuat. Saking kemenak sampun kerja lebih dados ya. Saking wakaf saking BPN agrarian yang daripada mengatakan mungkin dengan keberadaan surat 3 mushola dusun pulau oleh masjid pulau yang kita ambil dengan ini sakit pulau dan abang itu mengatakan saking belum memanggil yang tahu dusun sebenarnya perjalanan perjalanan maksud pula diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya jawab dulu ya. Siapa nonton apa ikan apa itu ya? Ampun. Terus Jogoroto wonten pinten dusun? 7 dusun itu harus ada maknya dibedakan ya. Sampun ngantos 7 dusun itu mabek Kowodo ireng kabeh ngono. Umpame nang Pak Edi iki. Pak Edi yo sing Jogoroto Belantiasus beda-beda. Dadi sumber nganten dhewe, sumber bendo dhewe mabek dadane bedane iki gampil. Nah, terus untuk TKD sama wakaf nanti di mape ditulisi nggih. TKD didol gede karo wakaf. Sebab yang dikerjakan Angapun dan BPN ke wadah nggih. Engko wakaf dibono nomor hak milik, TKD bono biar kita meminimalisir kesalahan. Tolong panitia ya, ditulis sudah segede TKD wakaf. Nah, untuk wakaf kalau tahu ini saya nyambung lagi, memang biayanya 150 T. Sudah ada yang wakafnya. Saya mohon dari panitia nanti kalau wakaf
bebaskan nomor itu. Yang ditarik karena uangnya umat. Jadi kau saya tak pesen no kapan mana saya itu musola makam jangan ditinggalkan, didaftarkan. TKD beneran ya, TKD juga jangan tertinggal. Kemarin ada pelajaran satu desa sudah dipesankan TKD gak didaftarkan. Terus ada dari pemerintah ada sumbangan untuk pembangunan di TKD. Lurah Ibu Winggung nyuwun sertifikat loh ya Allah Bu, gak sama daftar BPJS laupon. Jadi menghambat dana. Karena dana itu kalau belum ada sertifikat meragukan tanah itu benar enggak. Karena pemerintah melakukan dana itu diaudit, ya. Tolong tanah wakaf, TKD, seluruh tanah yang belum bersifat makam didaftarkan. Yang makam make atas nama TKD. TKD nonton syaratnya cuma KTP sama kakaknya Pak Lurah, tapi berbunyi pemerintah desa Jogoroto, bukan atas nama Pak Lurah. Ya. Monggo sing ditanyakan mari. Halo Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dusun Jogoroto. Ini Pak, yang saya pertanyakan ini masalah waris. Yang memberi waris ini sudah meninggal ke anak. Anaknya juga sudah meninggal, tapi belum punya keterangan waris. Sedangkan ini mau dibagi ke cucu, tapi ini sudah didirikan bangunan-bangunan. Selama ini tidak ada masalah. Apakah ini bisa, Pak? Saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya jawab dulu ya. Waris yang namanya waris berarti yang memberi sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Loh, gak ngomong iya kok, terus dia ini waris mati. Nah, anak itu juga mati, itu sekarang ke cucu gitu. Yang memberi sudah meninggal, anaknya meninggal, cucunya juga meninggal. Ke cucu, enggak meninggal cucunya. Ini sudah didirikan bangunan yang mendirikan cucu-cucu, tapi belum ada segel, Pak. Ya. Terus jangan pajak jadi satu. Sakit membuatnya. Berdoa saya mudah-mudahan sakit. Oh, mantap ya. Alhamdulillah sakit Pak. Cuma keterangan waris nggih nonton dijelaskan. Almarhum A menikah dengan almarhumah yang meninggal di tahun itu nggih. Menikah dengan almarhumah B meninggal tahun itu punya anak si A meninggal. Tahun kita punya anak. Nah, ini yang masih tidak cucu itu dibikinkan runtut jelas. Jangan ada ahli waris yang ditinggal. Sakit. Nah, terus kalau tambahin jual beli hibah, umpamanya hibah ini jenengan Pak Sinten? Pak Munir. Pak Munir, bukunya terus kawan, nanti dibangun putra salah setunggal. Jadi yang lainnya, putra yang lainnya ini harus menyetujui. Di ketua ya, panitia. Jadi putranya Pak Munir ngomong 4. Berikan 1, jadi putra yang lainnya dan istrinya Pak Munir menyetujui. Jadi cek ngerti, yang putra ini sing lain orang ngerti. Aku orang ngerti itu jika adik, kami di belakang hari menyetujui dimintai fotokopi KTP. Jual beli yang mana? Mau Pak Munir nyade, nyonyai harus menyetujui. Ojo-ojo Pak Munir dodole meneng-menengan. Jika kepentingan sing liya nyai orang ngerti, gegeran masalah menyetujui. Oke? Harus kalau jual beli hibah anaknya ada, istri suaminya ada ikut menyetujui. Ya.
Yang penting BTSL itu orang bisa dipikir, tapi dilakoni. Orang yang mikir dong mulu. Ini dilakoni bareng-bareng insya Allah nanti. BTSL suksesnya itu, BTSL itu anggota itu namanya dari tim BBN, panitia, perangkat dan masyarakat. Ya. 4 tim harus kompak Pak. Ojo rumongso sing paling pinter. Umpama kula, aku BBN kok pinter. Tak garap dhewe kula gak mampu. Pak Lurah aku ora kok Bapak tak garap dhewe ya dadi garap dhewe kan iso. Panitia yang ngono, panitiane aku kok ya dadi garap dhewe. Dadi boten sakit deh. Jadi 4 tim harus duduk bersama kompak. Jangan merasa paling pintar dan paling benar. Itu insya Allah suksesnya tim 4 yang saya sarankan ke situ. Kita rukun bareng-bareng, kalau masalah diselesaikan bareng-bareng. Monggo, enten sing tangkap kali. Langsung saja Pak ya, saya dari Dusun Sumberbendo RT 3 punya beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan ini mewakili dari warga. Pertanyaan yang pertama hampir mirip dengan Mas tadi tentang waris. Di sini warga bertanya, ini saya punya tanah hasil waris, cuman untuk ikut sertifikat gratis itu langkahnya seperti apa? Kalau memang itu langkahnya harus ada dot D atau letter C atau apa, yang jelas warga kita itu pengen tahu langkahnya, karena itu tanah waris. Untuk mendapatkan sertifikat itu seperti apa langkah-langkahnya, atau nanti kalau ngurusi itu apakah yang dinamakan gratis, sertifikat gratis itu di PTSL-nya, atau ada urusan-urusan lain tentang pembuatan .D itu ada biayanya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tanah waris yang sudah dijual ke keluarganya. Katakan ada orang meninggal memiliki anak 4, kemudian si anak nomor 2 dan nomor 1 ini menjual tanahnya kepada saudaranya yang nomor 2, yang nomor 3 dan nomor 4. Itu nanti untuk administrasinya seperti apa? Yang kedua, yang terakhir, di sini kita tidak mustahil ya, sangat mungkin terjadi tanah waris belum diwaris, ada saudara yang nakal dengan cara diam-diam menjual ke orang lain atau menjual ke saudaranya. Ini cara mengatasinya atau cara solusinya seperti apa untuk mengikutkan di sertifikat gratis. Terima kasih. Rawat yang sedih bau beli kelayangan. Sing waris kalau pertama dinamakan anak-anaknya dulu. Terus yang kedua ada yang dijual. Hampir sama, bikin surat keterangan waris. Nah, terus sing jenengan katakan sih, jenengan kalau mau sari rambut tak begitu. Bisa jujur. Boten sari. Ya, berarti kan rumah sama. Tidak ada tambahan lagi. Surat hibah, waris, jual beli, tolong perangkat desa dan panitia, tidak ada pungutan lagi. Orang gratis, 150. Itu jangan kejadian di desa negara sebelah. Mungut lagi berhubungan sama teman-teman Polres. Saya nggak mau di Jogoroto. BPN bilang 150, yo 150. Guys, surat hibah, waris lainnya tidak ada tambahan lagi. Diniati PTSL itu ibadah besar pahala di sana, bukan di sini. Ini perangkat penting ya,
dinati inamal dunia kita. Mojo gara-gara enak aman orang jual beli dengan persentase waris tarik jadi tidak ada. Halo, halo, jelas betul kamu. Boten enten tambahan malih. Tetep 150. Gak on sing ten BBM dinten Pak? 150 niku? 0 rupiah. Apa? 0 rupiah. Alhamdulillah. Memperhatikan 0 rupiah. BBM 100. Apa duit? Kalau kuliah kejaksaan BBM 0 rupiah. Dan nggak ada tambahan lain. Terus yang ada dijual bikin surat keterangan waris. Keterangan sekawan. Nah, yang dua ini bikin lagi jual beli. Bagiannya dijual ke B, C, dan D. Terus keterangan waris sama jual beli. Ini kan dijual. Terus yang ketiga, ahli warisnya nakal. Solusinya dia dijak duduk bersama, berduduk bersama. Jadi kalau musyawarah itu mencari solusi, boten golei menangi dhewe bener salah. Nggih. Dadi umpama enten sedherek jenengan sing ngedol untuk sawone hampir betul tak ngomong kalau bareng dirangkul cak ngopi ya keluarga. Sing kejadian ya wis, ayo surat saiki diselesaikan api-api. Salam keren. Dan mriki tiang Jawa dan Tengah ini. Pernah sekolah diajarin huruf Jawa kan? Kalau ini apa kok ngomong huruf Jawa itu banyak istilahnya sangat babai diri itu. Huruf Jawa yang dipangku niku terakhir mati ya. Oh Jawa yang kuno Pak, dulu zaman penalirannya dodol, tapi dia dipangku. Di musuh ya kalau geger. Tidak musyawarah sing apik, tidak lungguh bareng. Oh syaratnya Jawa gitu lah. Dipengi sore insyaallah. Insyaallah mantun. Disana meneh dibaca selawat Maria. Paham. Sinten ale? Sinten monggo. Biaya 150 per wisata itu per orang atau satu keluarga atau per hak waris Per bidang. Per bidang. Romo 150 per bidang. Umpami jenengan kagungan sabin atau pekarangan, di tengahnya ada jalan atau saluran jadi 2, berarti 300 per bidang. Pokoknya gak kodok-kodok gak cari didol. Bagi gitu 5, berarti namanya 5. Per orang ada saya kata 5, boten satu saya per bidang per orang. Nah, ahli waris 5 jenenge 5 satu saya kata 5. Jadi kan siji menyalahi aturan per bidang. Nah, waris ya kan. Nah, umpama ahli waris belum saya nyebloki omah belum mau dibagi, putrane gak jadi atas nama orang 5. Nek gangsa segede bang 10, wong 10, enggak apa-apa. 10, 15, nama orang 15, enggak apa-apa. Tetap 150, bukan per orang. Nek ahli warisnya wae per orang. Untuk bukan kejaksaan kepolisian ini. Oh iya. Kembali, monggo. Oh, siap. Ya, ini kan contoh teman-teman. Kalau dari tanggal Pak ya, karena program ini kan menyeluruh.
otomatis saya sebagai kepala desa bertanggung jawab atas matoi tanah langsiran. Jadi nanti antara yang daftar dan tidak daftar berarti kan terpasang patok. Katakanlah patok ya, saya secara logika ya memang 3 atau 4. Kemarin yang saya lansir itu ada yang 7 ini 1 bidang, ada yang 6, ada yang 2, ada yang 4. Nah ini kalau saya patok semua Pak, ini tak analisa, ini kalau yang tidak mendaftar berarti kan bonus ini patoknya nanti. Nah nanti yang rugi lah saya Pak ya. Padahal saya itu sudah tak irit-irit gini Pak, maksud saya, makanya tak jelaskan pada warga saya juga. Kalau memang bisa melengkapi berkas-berkas yang sudah ada, patok ini saya siapkan 4 patok, paling enggak 4 patok. Ini kalau beli asumsi katakanlah 60 sampai 80 ribu terpasang, nanti pihak RT didampingi warga setempat, nanti honornya dari panitia. Karena kalau dia bawa sendiri, nancapkan sendiri, otomatis bermasalah nanti Pak. Makanya harus didampingi Pak RT sama paling enggak warga setempat itu 2 orang saksi, dan lebih cepat seperti yang saya alami kemarin yang di Kalianyar. Nah untuk berkas-berkas lainnya kayak materai dari saya, terus nanti map itu juga dari saya. Jadi pemohon nanti tinggal berangkat orang aja daftar ke panitia. Opoai syaratnya sampai minta nanti. Tapi di situ nanti disiapkan checklist, sampai siapkan semuanya. Nanti materinya juga dari panitia, patoknya dari panitia, dan yang ngancamkan juga dari panitia. Jadi itu poinnya Pak. Jadi yang saya angan-angan ini kan tidak ada langsiran. Kalau saya geruduk semua lah ya nggak ikut, ini lah mubazir Pak. Bagaimana kalau menurut saya, jadi kita buka pendaftaran katakanlah 1 bulan, 2 bulan. Kalau sudah fit katakanlah 1000, 2000, 3000 kita laksanakan pematokan sesuai dengan pendaftaran. Boleh apa tidak, hanya itu aja Pak. Kalau boleh ya alhamdulillah, tadi tidak patokan agak-agak teman-teman. Oke, bisa pun. Sing kula terangkan Pak Kades, map sama materai dari jenengan itu beli apa gratis? Gratis. Mapnya semua gitu. Materainya semua apa satu saja dari jenengan? Loh, jenengan di Pak Lurah ini sowan nang. Alhamdulillah, jadi amal kebaikan ini. Nah terus patok kalau mau gitu, memang tenane gara-gara sih pilih aku. Ya. Dengan aku dulu ini. Patok memang untuk syarat gitu. Sebelum pengukuran patok terpasang. Nah, dengan kendala kalau mau umpami kertas kalau apa ini gambar tolak atau umpami deh beli lawan ini daftar sertifikat sing sore mbok daftar berarti sing di banner itu dipatroki kawan sing sore kan otomatis sing banneran pun berpatok gitu sing dereng banderan kalau mendaftarkan tidak berpatok. Nah, tapi kan sudah ada patoknya kita mau. Jadi yang tidak daftar patok itu mau sing daftar ini mau. Sekawan. Nah, batas patok. Nah, umpami sebelah malih misore banner ini mau tidak ikut lagi. Ya, yang tidak ikut tidak bisa dipatok Pak. Oke. Sesuai itu sing daftar pinten. Sing cuma sing daftar harus ada patoknya. Oke. Nah, dengan untuk map gratis, materai gratis harus semangat itu. Oke. Pak Lurah nggih, dadi sing daftar mawon. Patok. Nek tanah bersebelah, nek tanah sawah, nek lurus ya, ada sekawan. Insya Allah tanah Gubernur Datar benten kali tanah sing kula alami
Pangkungan Sumberjo tanah mau terus. Apa yang lumayan akeh, Solo, Songo sak tanah. Nggih. Sinten malih? Nah, takkan. Ukur-ukur takkan. Sinten malih monggo. Pak Ketua BPJ mungkin. Enggak ngantuk Mas Haji. Terima kasih Pak Bambang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bisa tanya tentang KTKO dari di awal. Jelas yang pertama yang saya tanyakan, ini sasaran PTSL ini khusus tanah pekarangan yang belum sertifikat, apa juga termasuk tanah pertanian yang belum bersertifikat? Satu. Yang kedua, berkaitan dengan pelaksanaan pemasangan patok. Itu warga dihimbau untuk masang patok sendiri sebelum pendaftaran atau daftar dulu baru pasang patok. Dan pasang patok nanti tekniknya seperti apa seperti tadi disampaikan dikawal Pak RT sama Pak Pam setempat dengan disaksikan tetangga kanan kiri. Itu kan tadi yang disampaikan. Terus yang ketiga berkaitan dengan surat-surat, berarti ini kesimpulan yang saya tarik cukup dari NOP saja ya Pak Bambang ya, tidak buka letter T sampai ke atas sama sekali. Nah ini kan bagi kita bapak-bapak ini amat sangat dipermudah PTSL ini ada aturan khusus dibanding dengan yang daftar resmi, daftar rutin buat persyaratan daftar baruan sudah ini disui biaya ini kata ini ada 150.000. Nah ini informasi dari Pak Lurah, SPBD dan kecamatan sudah didiskusikan ke desa. Untuk itu segera mawon dengan membayar dengan saya terdaftar. Makanya itu saja Pak Bambang untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak Ji. Sepanjang lawas nih, katakan BDI. BDIP sing oleh daftar itu sertifikat tanah pertanian dan pekarangan di sekolah apel. Itu hubungannya oleh kok, oleh. Oleh tanah yang nggak sengketa ya, tanah yang nggak sengketa sing duwe sublik oleh. Nah, terus pakai no, memang jenengan nek zaman sekolah SD diulangi nyanyi boten nggih. Nggih. Nenek moyangku orang pelaut. Kata kita 60 sehingga nenek moyang gawe nang Banyuwangi mau tenak kapal ketemu ning Pasar iki gawe lek nenek moyang ora mari-mari gak berkah lho sawer gak dadi-dadi. Padahal PTSL niku ceritane nek pun teko Jakarta tombole kali Pak Menteri di jadian niku pawayon panitia yang ngoten. Satu hari niku berapa jam? Panitia. Lambat itu nek normal. Nek PTSL kan normal. 48 jam. Jam 12 bengi ada WA dari saya, masih panitia Pak Lurah pagi tanggal merah lebaran harus dijawab. Berarti enggak 40 jam, 40 jam. Itu loh, biar masyarakat tahu. BPN nyambut gawe normal ini mau nyambut gawe 2 jam. BPN jam itu bagi sama kita itu bukan. Di PTSL itu jamnya orang ngerti, riyo orang ngerti, mari sholat id kono WA ya kudu dijawab. Sekolah awal ini, mari PTSL dengan niat ibadah. Rezeki kita sudah tertakar, gak akan tertukar. Kesempatan PTSL posoan rek, nanti riyo tak jalur tambah masalah, penewes ora usah golek masalah-masalah. Apa meneh posoan, mari terawih. Mari tadarus garap iku. Mumpung ulane ulan Ramadan api. Nggih. Jadi umpama nanti dari warga mau ngasih sing didawakan dari teman-teman APH berupa makanan enggak apa-apa. Kalau ada panitia atau perangkat minta uang, tolong jangan dikasih, laporkan. Saya nggak mau kejadian di Jogoroto tim binaan saya ada masalah. Kita datang pertama bismillah aman, kita selesai bagian juga aman, nggak ada masalah. Setuju dan setuju? Alhamdulillah.
Ibu-ibu ganti, Bu jenengan Bu nggak sama simptom mawon. Kita angkat ya. Nggih angkat. Kita mampu Bu. Sampai maju. Angkat masalah PTS yang programnya lombok nah. Nggih jangan kita mau Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajeng kita ngelet niki lah aku harus iki Pak Rawan. Sapa mesen gegeran niku seneng ae sinten. Rawan. Pun mboten mawon. Masuk. Polisi. Gegeran maksudnya cuma gegeran ngomong itu gak rame Pak. Kuwi besok bisa ben rawane tapi bener Pak Wakil iki nggih. Niku nggih dimediasi ten kantor desa ten Pak Lurah nggih Pak Lurah nggih dimediasi. Nek tetep mboten saged berarti kriterianya K2. K2 niku napa? Bermasalah. K1 tanah yang tidak bermasalah bisa bersertifikat. K2 tanah bermasalah. K3 wonge orang gelem dapat orang percaya karo PTSR 150 sertifikat palsu gak kena dibangno. Nah niku ora gelem dipaksa-paksa ora gelem pokoke mboten purun K3. K4 tanah bersertifikat. Nggih mungkin mau sing bermasalah dimediasi tunggu bareng jak ngopi kalau goreng bareng jauh selesai bismillah. Harus dibawa ke balai desa Pak ya? Nggih kula tambahi Pak, itu masalah permasalahan yang ada nanti ini sudah saya siapkan sama panitia kemarin juga sudah saya bentuk. Itu nanti tim penyelesai masalah itu Pak, itu ada dari pihak desa, dari Babinsa dan dari Koramil sudah ada. Jadi itu kemarin juga analisa dari yang Kalianyar Pak. Jadi yang kita ada pasang patok serentak itu ada permasalahan 3 titik Pak. Jadi seperti itu penyelesaiannya. Berarti kita nanti harus bentuk orang yang khusus menangani permasalahan yang ada seperti itu. Kemarin juga sudah saya bentuk. Terima kasih untuk Bone. Alhamdulillah selesai. Terus ini kalau tanggal malih Pak. Ini untuk mulai pendaftaran kita kapan ini? Tahun ngarep malih. Ngeten Pak nggih. Saya pribadi menentukan suatu kegiatan kalau tidak valid betul juga nggak berani menyebarkan kepada masyarakat saya Pak, kepada saya. Itu satu. Makanya penunjang-penunjang yang saya butuhkan contohnya batas jalan, batas sungai kita kan harus tahu. Jadi kita nanam patok itu jangan sampai ini miliknya jalan saya patok nanti kalau ada pelebaran nuntut saya sudah nggak jadi kepala desa dituntut lagi. Nah itu makanya saya kan perlu nanti komunikasi dengan BPN mana yang tanah yang sudah sertifikat saya harus tahu, batas-batas jalan, batas sungai saya juga harus tahu, tanah yang bersertifikat patoknya di mana saya juga harus tahu. Jadi nanti bisa membimbing warga saya yang menanyakan patokan karena dia juga nggak semena-mena Pak jalannya. Ujung-ujungnya nanti ya di tahun yang akan datang permasalahan takutnya itu. Makanya semua kegiatan di Jogoroto kalau nggak valid nggak mungkin dikerjakan dulu, nggak bisa gusuk gitu nggak Pak. Oke, siapa? Nah itu nggih. Pendaftaran kapan? Enake kapan dene? Tahun ngarep kan? Ngarep Pak. Pak Lurah pun dilantik kan? Nah waktu ada wabah juga kan lo sekarang sosialisasi berarti pun resmi panitia sudah ada. Yang cepetan nanti sore grup panitia harus masuk ke WA saya. Kalau enggak ora sido. Kalau saya pasti dimasukkan nang buka pendaftaran sak cepete ora usah kesuwen. Ya, lebih cepat kita lebih baik. Nah, untuk tanah yang berbatasan dengan sungai Pak Lurah, saya mohon koordinasi dengan pengairan gitu. Di sini ada bekas lori bener? Ada Pak. Dusun Benung Rejo sama Kedung Boto.
Lor itu miliknya PG atau miliknya KAI? PG Jombang Baru. Oke. Joker ya. Segera berkirim surat pada PG Joker. Katanya jangan sampai itu masuk tanah warga masalah berhubungan sama beliaunya nanti kita. Loh, nonton ya. Tapi warga harus nyadari nek dudu tanah ojo diakoni. Loris gak ketok bahwa tak akoni ya. Tak kembali lagi masalah ada apa mati atau kecepet lemah nanti Pak. Jujur kalau tanah berkurang tapi apa? Oh, PG boten ngerti Pak Bapak lakon omaroi merinci dengan masalah mati jumbo kurang doang. Segera berkirim surat ke PG, Joker ya. Jam pengairan, pakai sama dinas pengairan. Pak Lurah ya, Pak Lurah. Nek pengairan kayak dinas pengairan ya. Nanti sore atau habis ini saya kembali grup desa Jogoroto harus sudah masuk ke saya. Kita tunggu sampai malam 24 nggak ada gak sido. Enak kan? Jari ini jari jalur cepat. Ini Melayu wis digaspol. Maju. Aduh, sabar sih. Nggih. Nah, panitia tolong dimasukkan nanti di sini yang bertanggung jawab Mas Bagus tempat di mana? Mas Bagus ngadeg. Nah, itu nanti ya. Nomor HP-nya tolong dikasihkan teman-teman panitia. Filenya jual beli Pak di-share langsung gaspol. Ora usah nunggu sesuk kesuwen. Nah, oke. Pak Lurah langsung ya kesuwen. Ibu monggo. Kadek tak kok. Jalan-jalan provinsi atau jalan kabupaten ya. Surat kemana? Aset. Insya Allah nanti kalau di aset ikut didaftarkan yang memberkasi dari bidang aset. Sebab aset jalan-jalan itu asetnya Pemkab ya, pokoknya asetnya pemerintah sekarang dalam pengawasan KPK harus didaftarkan sertifikat. Jadi nanti Pak Aset kepanggil Pak Lutfi. Nah, Pak Lutfi nanti pemberkasannya dari sana nanti. Ini pengairan, sungai ke pengairan. Ini kemarin sama begitu gitu. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kula mau tanglet, kula ini nggak ada tanah. Nah, bisa deh sopale. Tanah itu bisa dikatakan. Ternyata sampai hari ini pecahan ini berdasarkan kula. Itu berbunyi. Solusi. Mana? Cari pesan. Berdua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikatnya pun sertifikat ditulis balik pun dipecah. Sing tumbas sinten? Nggih. Jenengan tangkleti sertifikat sing dipecah niku pun dadi napa dereng. Nek pun dadi berarti dibeto sing pecah. Nek sing mecah niku wau dereng nopo liwat notaris sinten dilacak ke notaris apa pun didaftarno nopo dereng nggih. Nah niku sing langkah pertama jenengan tangket sing tumbas
Sing duwe nang ngerti pun mantun apa derek sertifikate. Nah, nek pun mantun berarti otomatis sertifikat pecahane jenengan pun dadi dibeto sing bebas. Nang ngerti nggih? Nah, nek pun berarti sing tumbas pun bisa dimalih jenengan ngertos pun terbit sertifikate pun. Nah, pun mantun berarti dibeto sing mantun iki didangketaken selak kedul meneh. Nah, terkait sertifikat kundi Kak yo sisane engko kadol sampean nek gak tak lapor polisi. Oke, jangan sampai jenengan boten ngertos ngapunten orang awam dibujui. Negara kita negara hukum. Ada pelindung-pelindung kita. Ibu monggo Bu. Ayo monggo. Oh, pakai jajan sih. Kalau ahli waris yang tanahnya diwakafkan itu siapa yang mendaftarkan? Apakah kepala dusun atau RT atau yang bersangkutan ahli waris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli waris diwakafkan berarti dalam surat keterangan waris ahli warisnya jadi wakif. Kan ahli warisnya kata dikuasakan mawon salah satu yang jadi wakil nggih. Jadi umpama ahli waris 15 wakil diwakilaken salah tunggal mawon. Ora ngurangi niate almarhum wakaf. Terus sing wakaf sing dadi wakaf ten musala napa ten ndi? Musala kali salah. Musala jalan. Nek musola niku tetap mirip. Tak mirip nanti di seolah-olah jadikan pengesahan nadirnya ketua takmir, ketua nadir. Segampang-gampangan ora usah bentuk rapat dengan nadir kesewen. Jadi SL ini Melayu begini ya. Sing takmir niku disano dadi nadir. Dalan ning ngoten. Berarti dibakar ke desa. Nanti mawon nggih. Jadi yang biayai nek wakaf niku mau insyaallah Pak Lurah, nek Pak Lurah kabotan insyaallah saya bantu wakafnya bayare. Nek jalan desa. Alhamdulillah. Oh Lurah juga rutin kok enak. Ya jelas nggih. Pun si setenare Pak jenengan Pak Goyo mawon nggih. Boten. Assalamualaikum. Pak lanjut nih, misalnya saya tuh beli kabin, Pak. Contohnya, ini saya ini contoh saja. Itu bisa diikutkan sertifikat ini karena banyak yang saya kenal kalau kabin itu sulit untuk bersertifikat. Terima kasih. Ada program Kapling niku badan hukum nang boten. Dia beda iki selama program. Sambut bersertifikat. Sapi napa karangan? Ruwet. 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 Kaplingan itu nggih syaratnya kata Pak. Pertama harus berbadan
tata ruang dengan hijau kuning abang. Hijau tanah pertanian, nek kuning niku pekarangan, nek abang tanah industri. Harusnya diizinkan sampai Pemkab. Nah, betul. Memang nang Jombang kau wapleng kau warap dhewe. Nanti nek ilegal urus IMB mboten saged nang BP nggak ditolak ora ono surate. Nah, hijau dikai kapling-kapling nggih mboten saged tidak. Dibangun sih sakit tapi gak disurat. Ini BPN ngetokno melanggar hukum. Nggih. Pertama kampanye itu harus surat lengkap. Sekplennya juga ada, badan hukum. Kami kira-kira gini lah. Dari pernah mau pakai aturannya, bahwa doalan itu lengkap. Ini mobil simpanan durung saluran, aturannya minimal 6 meter jalan. Kiri kanan ada salurannya. Bahwa telah mau wajah terakhir situ bas, ora iso nyuratno. Untuk PTSL, saya mohon maaf sekali lagi. Untuk kaplingan saya tidak melayani. Karena nanti ada permasalahan belakang, saya nggak mau berhubungan, ada masalah dengan teman-teman APH. Kalau hanya silaturahmi nggak mau ada masalah. Oke, untuk kaplingan syaratnya kata harus legal, bukan ilegal. Harus syarat-syaratnya dipenuhi semua ini. Ini tanah pertanian harus ada aspeknya untuk penerimaannya juga. Sinten malih nanglet. Ya bener Pak. Kula Pak Bapak. Nggih, nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai maju, Pak. Ngeten Pak Bapak. Teng wilayah kula niku kathah masalah tanah. Nggih, ngapunten iki. Yang sudah terjadi tahun sebelum Pak Sodirin menjabat, itu pernah kita mediasi di balai desa. Tanah itu 70 ru. Katakan seperti itu. Itu ada ahli warisnya 2. Nah kebetulan waktu itu yang punya tanah, yang bapaknya istilahnya ini sudah meninggal, terus ibunya kawin lagi. Kebetulan waktu itu menikah dengan perangkat desa. Non sewu Pak ini ya, menikah dengan perangkat desa. Terus kedua anak ini sama-sama perempuan. Yang satu dibuatkan pedok D, yang satu tidak. Tapi yang satu itu rumahnya memang Mojowarno. Kebetulan tidak diberitahu sama sekali sama Pak Kasutnya lah, saya katakan seperti itu, sama Pak Kasutnya. Karena apa? Rumah itu waktu dulunya ditempati sama Pak Kasut itu dan anak yang terakhir yang dikasih pedok D itu tadi. Nah setelah Pak Kasutnya itu meninggal, baru muncul masalah. Ada permasalahan, intinya itu minta pembagian waris dari yang kakaknya di Mojowarno. Nah, setelah saya mediasi di sini, adiknya itu mengeluarkan pedok D. Kalau tidak salah itu 30 ru. Nah, adiknya tidak tahu kalau pedok D itu 30 ru dianggap semuanya itu miliknya adiknya. Nah, kakaknya tanya, 30 ru itu batasnya di mana? Karena apa yang disengketakan itu rumah. Nah, yang saya maksud gini, nanti kalau yang punya pedok D itu daftar PTSL, apakah kita terima apa tidak? Karena mbaknya itu sudah meninggal sekarang, tinggal anak-anaknya. Jadi kedua belah pihak ini sampai sekarang nggak mau. Gitu Pak ya. Sampai hari ini nggak mau. Itu dulu dengan desa buat pengacara lah, coba pengacara sama usulan itu yang kesini itu. Mintanya dia dapat bagian waris lagi, minta bagian waris lagi. Nah sekarang posisi yang belakang itu ditempati anaknya yang punya pedok D itu tadi, gitu loh Pak. Nah nanti kalau memang itu daftar di PTS yang kita terima apa tidak? Apa kita selesaikan dulu permasalahannya? Karena letaknya pedok D-nya itu kan tidak ada batas-batasan di pedok D yang lama, gitu Pak. Terus yang kedua gini, yang kedua itu kalau pembagian waris itu kan biasanya ada yang berkongkong Pak, non sewu dari tanah 30 dibagi ke belakang, itu tidak ada yang mau buat jalan. Nah, persyaratan PTSL itu kalau pembagian waris atau mau di PTSL kan harus ada jalan apa tidak? Karena yang sudah terjadi di media massa seperti di Jakarta kan ada yang ditutup. Nah, memang kalau nanti
harus ada cara dari degasi gitu. Terus jalannya berapa? Apa ada aturan jalannya harus berapa meternya gitu. Ini yang kedua Pak. Yang ketiga, saya menjawab Pak Tilam tadi Pak ya. Gini, permasalahannya Pak Tilam itu dulu memang saya dengan Pak Solikin waktu itu yang nangani. Tank itu dibeli orang Bogem, kebetulan saya kasusnya, Pak Solikin yang ngurus sertifikatnya. Nah waktu itu sudah dipecah Pak, tapi sertifikat itu di BRI dipecah. Setelah dipecah, yang pecahannya ini diambil sama yang beli, tapi yang pecah lagi masih di BRI sisanya. Nah, tapi kebetulan yang jual itu anaknya Pak, anaknya Pak Tilam tadi yang jual. Nah, kebetulan gini lagi, yang di BRI katanya saya juga tidak tahu, yang lunasi itu anaknya Pak Tilam yang lunasi. Jadi sertifikat di BRI itu jamilannya Pak Tilam. Nah, sekarang informasi terakhir itu sertifikat itu dibuat jaminan. Entah dijaminnya di mana saya juga tidak tahu. Dia bekerja di simpan pinjam. Nah, dijaminkan di situ Pak. Nah kemarin sudah saya kasih solusi lapor noai Pak, bapak masih anak dewi. Terus jenengan tahu, tapi jenengan kan betul super nek niku yugane. Kamu den Pak. Lah napa tedo? Iki kan betul napa aja nek omah. Ya aku tuh mati lagi, jadi supaya jelas kan nggih. Mboten Pak Bapak Pak Subangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngolong nek mawon no. Iya Pak Tilam, dibangaken sertifikat atas nama Pak Tilam. Sing nebangno anake, mboten tujuan. Melalui itu kan tembang di kota Gadi kan dia. Kan ini dijaminaken mari jenengan tanda tangan mboten. Wes. Jalane teko gak teko terserah jenengan tentang kemawon. Ya tinggal coba mandul Pak, berarti jenengan niku kali putrane iki. Le, nek gak kok jupuk tak lapor polisi wis sawen ngono. Kalau kan dalam dadi BPN kok sawe ya kenyataan pun tembang. Nggih, jelas nggih tentrane nggih. Terus iki kan tersinggung Pak Bom. Halo, Pak Kasur. Nah, kita tak jelasno wong dhewe piye. Cerita. Sing masalah niku wau. Nah, sing terbit ketok. Petoke niku tahun niku kok iso terbit ketok meneh sih. Mboten. Sing iki kok sih diterbitno petok di karena bapake perangkat. Niku terbit tahun pinten, petok iku wis gak ono. Bukan petok IP jam. Makanya akhir petok berarti palsu ini. Makanya untungnya dengan jelaskan perangkatnya pun almarhum belum ingat perangkatnya Pak. Ini rawat ini. Jadi musyawarah kemauan memang kan haknya ahli waris. Semua harus dapat bagian. Nah, sebenarnya kan yang bagi dua masalah. Berarti saya daftar no. Ini daftar no itu masalah. Pun mawon daripada kalau terbuat berbeda pun telah jangan ditarik dulu kan. Enak kan? Berarti sih mikir dari gitu, berarti dari masalah.
ini. Jenengan mikir-mikir mari tuku sate pojokan mikir malu sak truk. Sing kedua pembagian. Memang betul. Niki nek tanah kadang niki dibagi papat. Sing mburi kudu negarane, Pak. Nggih, sing ngarep iku ya kudu harus nyadari. Bapakne adik sing kiri bojone kan mburi karo dalane. Di belakang hari nek tanah dijual dibangun diyer. Tutup yer. Mburi umpama kebakaran. Ono sing meninggal, apa mayite didaucan ora dhuwur. Ayo, lo takret. Umpama mburi karo dalane. Enten kebakaran. Umpama enten sing kejam, apa mayite ora dalan didaunya lewat dhuwur dikerek. Kudu menyadari harus ada jalannya karena tanah punya fungsi sosial tidak mutlak. Tanah itu nggak mutlak. Tanah kalau tuh dulu, tapi di UUPA pasal 18 tanah punya fungsi sosial. Pelebaran jalan untuk saluran air harus direlakan punya fungsi sosial tanah itu. Boten mutlak. Oke, sing paris angel tinggal. Terus malih. Ukuran jalan nek cuma tanah cilik cukup dienggo sepeda mlebu becak mlebu ngoten aja dikai cilik nek mlaku mau werek mau werek yo kok sepeda motor iso saking nemene adike dibojo mlakune mau werek-werek wis tanah warisan ora tuku ade dibujuk keuangan sing rukun lah piye penake nggih ditonton sampe nggih terus sakniki tanah hibah jual beli makanya dengan banyak pertanyaan saya baru ingat suami istri ngompak kasur hibahno nang nyai tidak boleh batal jenengku atau menjual tidak boleh suami istri jual beli dan hibah tidak boleh. Panitia nggih, tolong nek dibujui pemohon ditotok teko KSK-ne. Nek kepala keluarga nanggone sing nomor intine balekno ora oleh. Jual beli suami istri dan hibah tidak boleh. Terus maris. Nah, ngeten lho. Pak Kasum. Yang sepasangan taksi wonten napa almarhum. Nggih. Nah, iki contohnya, nek almarhum Pak Kasut untuk waris teko yang sepae. Jadi nyonyae meskipun wis Pak Kasut wis mutu, maka kan kok mimilan mintuno, enggak punya hak nyonyae. Jadi ahli warisnya putranya. Istri atau suami kalau tanah asal tidak punya hak meskipun sak omah wis mutu wis boyot wis riwayat susuran sing lanang tekenan ora oleh hak. Nek tanah asal lho. Nek umpama Pak Kasum tetap yang sepae tidak punya keturunan kesaudaranya nyamping. Nah, saudaranya nek umpama gak punya keturunan kesaudaranya nek gak kesaudaranya atau orang tuanya salah satu kembali ke atas tonggone aja meri kula sebelahe ya omahe sebelahe tapi gak sebelahe nyamping maksudnya dulure nek yo kula sebelah Pak Kasih mas sebelahe Pak Bambang bau jare mari maksudnya garis suami istri gak boleh jual beli gak boleh hibah harta asal turunnya harus satu garis nggak boleh kenyanya atau kesuaminya kalau harta asal dari suami istrinya nggak punya hak. Oke? Nah, sing dalan niku gimana saya jelaskan lagi ditoto sing apik sing rukun PTSL saya minta budal rukun sampai keluarga ojo jadi cerai keluarga tetap rukun karena PTSL sebagai barokah ya. Kemudian barokah cuma 150 nek ngurus jual beli mawon Pak JK mawon jenang takut Pak Ketua BPD ini sing
Jika mau pinter penjual pembeli bareng notaris BPN yang ngukur pengen nyangoni nah 150 tinggal ada motor jadi dibayari 150 hari pertama dengan kampung bayar nomor barang di bawah pun yang jajan itu mobil aja enak ya enak 150 turun bayar oleh jajan oleh mobil itu jadi yang untung di channel ini mbok sing syukuran Pak Lurah tapi ya sinten wae nangkep monggo bayarannya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang 150 itu dibayarkan pada saat pendaftaran atau penerimaan sertifikat, Pak? Terima kasih. Masuk. Sakitnya mari sama jajan. Uang 150 itu jenengan orang panitia Pak. Kena BPN nggak ngurusi juga itu saya kira ya. Ngurusi ngeluh ya. Kayak BPN ngurusi sertifikatnya mari syaratnya bener. Jatuh saya kan mungkin tangkap panitia. Terus bunyi, ya kan pun tangkap kulo, pun menang kulo DWA. Bayarnya kapan malah? Terus saya kan mau tidur sih. Nanti nggih, panjenengan sing mari monggo. Ya ini masalah tukar atau ijol-ijolan Pak. Ya, jadi cara gampang ini Pak Lurah itu beli tanah di samping saya beli tanah di sampingnya Pak Lurah. Nah itu memudahkan pemilikannya dari satu, ini bisa dijadikan diurusi sertifikat boleh enggak? Intinya ijol-ijolan. Ya. Kemudian yang kedua, saya beli tanah cilik-cilik Pak, samping-samping itu ada 5 orang. Merencong-merencong. Saya di rumah itu nanggung. Jadi saya jadikan, saya beli semua 3 itu tadi. Jadi maksud saya jadikan satu untuk sertifikatnya. Ini boleh enggak? Terima kasih Pak. Tukar anggaran kawan ya, enaknya oleh tambah tuh Pak. Tergantung. Pokoknya mangke, nak panitia nanti kita ajari caranya seperti ini boleh. Yang penting sing dijono tanah gak masalah ya. Ijol-ijolan tanah lho Pak nggih. Ora ijol-ijolan liyane lho ya. Ijol bojo. Sing penting PTS masalah tanah gak masalah liyane. Ijol-ijolan liyane ya perkara. Nggih. Ora bingung jenengan Pak. Mun bingung lalu ya. Terus sing jenengan mundut jejer-jejer. Iku tegangan pertama betul. Kedua tumbas ini ku kok si A B C D itu punjere sami mboten kami. Ya sampai enake iso ora mboten. Jawab ya. Pun sinten wae Pak jenengan nggo yudo ya. Masih kawan del nggo yudo ya. Nah, kon meneh berarti awak ya Pak. Kalau teladan. Iki program kita saya memiliki ini yang baik dari Samre Ranten seratipun tasik sama tanda nomor mangker pripun carane saged ikuti memang yang berdasar ketika makin diplomakan namun usulan bulan ini semua ya Pak
Mas Beni tolong Mas Beni berdiri Mas Beni. Biar tahu Pak, biar nggak saya aja yang ditunjuk Mas Beni mana gitu. Panitianya udah, ini Mas Beni Kita sih menang. Iya. Ini sama Mas Beni Pak. Mas Beni Mas Irul. Tadi kan semua nanti untuk pendaftaran, pokoknya urusan itu ke panitia. Mau apa panitia? Memang alhamdulillah kita diberikan amanah. Sampai itu terima kasih Pak Kades, Pak Ketua BPD, BPN. Semoga nanti kita menjadi tim yang baik. Terus yang kedua Pak, ini untuk komitmen sampai ke depan. Nah, saya ini mulai ngantornya cepat. Karena takutnya nanti wah, nanggur nambah desa dibalik yang kan dia. Dan nanti kalau ada apa-apa, mohon Pak jangan ke rumah. Kasihan istri saya ini terdekat sama orang rame-rame. Maksudnya guyon aja Pak. Maksudnya nanti kalau bisa semua ke sini aja. Apapun masalahnya langsung ke sekretariat atau desa. Mungkin itu himbauan saja nanti Pak Kades nanti akhir apapun itu langsung ke dari desa saja. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Saya mohon doa. Pak balik namanya dari sini Terima kasih Syekh. nanti berkirim surat ke BRI sini Jakarta loh. Nah, nanti orang yang menaruh terugang aja ngomong-ngomong. Bahwa desa Jogoroto ada program BDSL, mohon warga yang suratnya ada di bank mau dipermudah fotokopi gaji. Nanti nek asdadi dibuka sing asli pemohon tanda tangan dan juga tapi japet aksa di fotokopi ya kan waktu penyerahan Pak Lurah tolong sing bank niku kena standby kadang bank iku maunya uangnya BNI perak Senin nang kantor BPN bagi cek ngamen golane kawan sing ngene tapi boleh awake dhewe mumpuni harus standby kabeh terus salam sampai selesai kalau begitu yang asli Pak ya nanti kita lihat kalau jadi nanti kita tarik sertifikat dengan bank bongnya tidak kemauan nggak ada sertifikat tapi bayar atau sekat untuk sing kamu bangun nggak bayar susah terus panitia ya nek bentuk panitia terus pendaftaran nggak panitia ngantor sing enak nang bisa main ngantorin nggak masuk Lukman kono ya ngomong Mas Lukman. Saya minta Pak Lurah di sini ada satu ruangan untuk sekretariat. WIB-nya ini. Jadi panitia harus ada standby. Masalah mekanisme pendaftaran apa di per kepala dusun atau kepala dusun ke panitia mau mekanismenya yang penak sing gampang sing di jangan dipersulit dipermudah mau dipersulit kita kalau untuk parlemen karena kalau mana setrum kok temennya pulau rapi sakno sampai berkantor di sini sampai sewaktu-waktu BPN ke sini evaluasi gimana yang penting panitia tadi jamnya meskipun jam mereknya opo ae 48 jam gak pakai orang saya tersebut nek ke saya nanti nek itu gak diangkat WA nek WA mungkin saya jawab petang jam 2 tak jawab mari subuh tak jawab jam 2 tak jawab kan nek telepon kok dari dosa orang sowombo gak diangkat lah itu beda teman-teman dosanya ya WA mawon bener WA mau japri mau telepon nggak apa-apa saya bisa telepon saya bisa enggak sampai malam monggo
Ngapunten Pak Bambang. Ngeten program ini kan program nek terus jenengan patas harus geraknya harus cepat ngoten nggih. Ngapunten. Biasanya kan kadang wonten niku wonten kekeliruan, Pak. Karena apa yang sudah terjadi di desa-desa lain itu ada salah bidang. Bidangnya di sini tapi yang jadi di sana. Kan seperti itu, banyak yang seperti itu, Pak. Itu dari teman-teman yang sudah melaksanakan BTSL. Nah, itu terus nanti bagaimana, Pak, itu cara pembetulannya? Apakah pihak pemohon sendiri ataukah dikembalikan ke panitia? Ngoten mawon Pak, matur suwun. BTSL salah bidang, salah bojo aku mau jawab besok. Ini namanya lagi dari awal saya katakan tadi, nek bener niku mesti bimbingan sing kuwasa. Nek salah kita itu manusia. Biasa nek salah sing dikerjakan tim saya orang 10 itu buat Jogoroto, sekitar kali 8 desa. 8 desa itu 4 kecamatan. Ini ada salah masyarakat ke panitia tidak berujung nang BPN bawa orang yang dapat demo ae. Nah, itu wong Jogorote demo Pak Bambang kan ya diwakili panitia, nek salah nama dilampiri KTP, nek salah bidang panitia yang tahu atau perangkat bidangnya mana kebetulan sudah sampai di pengalaman sudah kita betulkan sing dudono ya panitia dhewe dengan masyarakat salah meneh lembarane sentek mau masih lagi supaya jadi gambar nanti gambar bawatu juga iso lihat panitia mawon ya didampingi perangkat boleh berganti sini insya Allah kita betulkan. Nah ini sing tak tunggu kan kok masyarakat bisa nonton luas nih loh sih pulang tak tangkap pacar ini nek tangannya itu panjangnya 10 lebarnya 10 luasnya beda 100 meter matematika sih jawab ini BBM matematika gak kanggo 10 panjang 10 lebar 10 iso 90 iso 105 mesti yang jawab pulau di sini sekolah matematika itu berjiapi ya percaya 5 selawe ngambil buat orang kanggo. Kita kembali ke ilmu bumi. Jangan asal ilmu bumi gerhana matahari barang bumi itu buatan kalau meja kan, jangan menggis atau runtuh. Bumi itu nggak melengkung ya. Ya, itu. Jadi Pak cari itu mau matematika ini meja. Boleh 10 100. Nengkin Pak Kapis Pulau Mas Yoga nih orang pinter kan, ini orang gawanteng nih pinter. Ini kelengkungan bumi itu diukur kan. Makanya nek BPN ngukur, jangan pada malas BPN yang pajak yang ngukur gelo, widing kan. Pau enake, nek BPN sumber usuk, ini pinggir pojok nanti. Karena bumi ini melengkung kan. Jadi nek besaran luas. Kalau tangketi, kok bisa ngukur luas diri, kita kok di ceritanya, kok guru matematika 10 per 10 dan BPN itu iso 90, iso 110 nek bumi ini kemarin melengkung buatan kayak meja jadi matematika ini wow nek sekolah, nek 10 kali 10 tak isi 90 aku orang lulus, pengen lulus jadi isi 100, pengen lulus jangan tuh nih. Mungkin di akte jual beli pasti ada keterangan ada sertifikat. Ukuran yang digunakan adalah hasil dari BPN. Umpama jenengan SPPT, guys, kapan-kapan SPPT berarti 100 dibagi 4 dengan pun jelimet kesuai 100 berapa selawi. Jadi hasilnya kan terserah pengukuran BPN. Jangan mengukur menggawali orang mari-mari. SPPT 100 bagi 4 selawian. Oke. Tapi pemohon dia untuk mengkungkung 100 bagi 4 selawian kan. Terus BPSL mari gitu. Jadi ukuran yang digunakan. Nanti yang penting BPN itu orang ukur luas, ukur patok.
nek patok sing jenengan cekno bener insyaallah pasti bener. Nek jenengan cekno salah pasti ya salah. Nek wis salah nek ceknone kudu dirubah meneh nggih saged. Makane masang patok, tangga kudu ana, panitia ana, perangkat kudu ana. Ben bener. Karepe dhewe, wawasan dhewe. Jadi ku panek patoke pun bener insyaallah pasti bener nggih. Terus mangke makam nggih ngoten. Makam niku gambaran mawon. Ora dukur patok per patok ya akeh maisa sama kae. Cima. Nang bab kula gene niku penting dukur mau mesti mau jogoro tek segale akeh. Dimakan ora bareng kok makan bisa. Sinten malih lho. Enggak Bel. Betul. Untuk panitia ya, tunggu hari ini ya. Nek sampai jam 12 bengi gak sesuk Pak Lurah tak WA bubar. Nggih, saya mohon maaf ada kesalahan karena saya manusia biasa. Ada benar itu masih bimbingan dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian tadi sesi tanya jawab dan penjelasan terkait pelaksanaan BPSL dan banyak masalah yang timbul di Desa Jogoroto. Mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan itu bisa nanti memudahkan kita dalam pelaksanaan BPSL. Oke, setunggal saya menikah belum masih eling ya. Suami nggak boleh jual beli atau hibah kepada istri. Itu kalau berarti nek coro oleh berarti kudu pegatan dhisik. Nggak bener ora bulan ya. Jadi syaratnya oleh suami istri hibah atau jual beli syaratnya harus cerai dulu. Nggak ya. Tetap oleh tapi kudu pegatan dhisik. Alhamdulillah ini mengakhiri acara pada serangkaian pagi hari ini karena konsumsi cukup untuk hanya snack ya, nggak ada makan siang, maka berakhir pula ini jam sudah menunjukkan makan siang, maka kami selaku pemandu acara dan pemerintah desa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan materi. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua BPD Bapak Iwadi maupun ternyata sambutan itu bagian itu mawon. Nggih. Saking kula selaku pemandu acara mulai awal hingga akhir untuk pilih wonten kirang langkungipun kula nyuwun aturipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa monggo. Terima kasih waktunya kepada saya akhirnya dapat waktu berbicara. Namun sebelum kita berdoa sedikit saya tambah yang jelas ini adalah program BPSL yang harus kita sambut dengan sebaik-baiknya. Hari ini terkait dengan janji untuk Pak Kades sebelum kita dulu dan kami selaku BPD selalu mengawal dan mengawasi kegiatan ini sampai nanti paripurna. Itu hasil dalam rapat hari ini untuk disampaikan kepada warganya, keluarganya yang belum tangani belum sertifikat silakan untuk segera diurus sertifikatnya, dan yang belum berpatok silakan dipasang patoknya menghubungi perangkat dan RT setempat. Itu pesan saya karena nanti mempermudah jalannya pelaksanaan BPSL ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan dari awal sampai hari ini sampai akhir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang kita lakukan malam hari ini atau siang hari ini bernilai ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'minin, hamdan mu'afin, hamdan mu'afin. Ya Rabbana wa alhamdulillah wa syukur alhamdulillah. Allahumma alhamdulillah wa syukur Ya Allah, ya Tuhan, kami kepada kami yang benar dan
La ilaha illallah man kuntum ma'budin. La ilaha illallah la ilaha illallah kuntum ma'budin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wa la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi.